Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu, anggota majelis taklim Masjid Al-Ikhlas yang kami banggakan. Alhamdulillah, tentunya saya mengingatkan kembali, marilah kita jangan berhenti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatannya yang telah Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Apabila kalian bersyukur, maka insya Allah Allah pasti akan tambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi jika kalian kufur, ingkar, tidak bersyukur, na'udzubillah, azab Allah sangat pedih. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang membuat bulan Ramadan ini begitu mulia, sampai-sampai umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Kita juga disunahkan melakukan amalan-amalan ibadah lainnya, antara lain sholat tarawih, tadarus Quran. Ini diantaranya adalah karena di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, ayat pertama yang diturunkan itu nafasnya nafas menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semangat menuntut ilmu itu seharusnya dimiliki oleh kita semua selaku umat Islam, karena memang yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah perintah membaca. Dan sumber ilmunya orang Islam itu adalah Allah sendiri. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Tuhan kita Allah yang sangat mulia itu yang telah mengajarkan kepada kita dengan perantaraan kalam. Malaikat mengakui hal ini, Bapak Ibu. Ketika pertama kali Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat protes, kenapa engkau mau menciptakan manusia yang akan merusak bumi, membuat kerusakan di muka bumi, dan menumpahkan darah? Nah, tetapi Allah kemudian membaliki kalimat malaikat itu. Apakah kamu lebih tahu dari saya? Kalau bahasa bebasnya begitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada ilmu yang aku miliki kecuali yang telah engkau berikan kepadaku, yang telah Allah berikan kepadaku. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Allah berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kita juga bangsa Indonesia sedang berharap sekali kepada anak-anak kita, generasi kita mendatang. Harapannya antara lain di tahun 2045, pas memasuki usia Indonesia ini, usia merdekanya 100 tahun, kita pengen katanya masuk pada kondisi Indonesia emas. Namanya emas itu adalah logam yang mulia, yang sangat disukai banyak orang karena harganya mahal, ya. Kecuali yang dipalsukan, ya Pak ya. Baru-baru ini, aduh, naudzubillah, ini kita ngeri Pak, prihatin Indonesia ini.
belum lama uang palsu, terus di Jawa Barat itu memproduksi pupuk palsu, udah ketahuan juga ada juga emas palsu, Pertamax juga Pertamax palsu karena sudah di blending, dioplos ya. Ya kita berharap mudah-mudahan ke depan lebih baik. Itulah sebabnya kita turut serta untuk menyiapkan generasi emas ini dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu kita semua punya anak tentunya, dan kita siapkan anak kita masing-masing untuk bisa menyongsong Indonesia emas dengan harapan Indonesia lebih baik. Salah satu caranya adalah mari kita bekali mereka dengan ilmu. Seorang penulis kitab Ta'limul Muta'allim, kitabnya para pencari ilmu yang dikarang oleh Imam atau Syekh Zarnuji, beliau membuat satu syair bunyinya begini Bapak Ibu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin Dhukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Agar kita atau anak-anak kita dalam rangka meraih ilmu itu berhasil, menurut beliau adalah pertama, usahakan anak kita memang memiliki kecerdasan. Itulah sebabnya agar anak kita cerdas sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, mulai nyetaknya itu, nyetak anaknya diperhatikan. Bibitnya itu diperhatikan. Sekarang di Indonesia banyak kasus stunting. Kasus stunting itu Bapak Ibu gagal tumbuh ya. Saya menyebutnya gagal tumbang. Gagal tumbuh pertumbuhannya dan gagal perkembangan otaknya. Tubuhnya kerdil, pendek, otaknya juga lemah. Itu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang cukup parah ketika dimulai dari dalam perutnya, dalam perut ibunya, maksud saya. Jadi ketika hamil, ibu-ibu tolong perhatikan nutrisinya, gizinya, makanan baiknya, termasuk sebagai seorang muslim, sering-sering kita doakan, sering-sering anak-anak kita di dalam perut ini, di dalam kandungan kita elus-elus dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan berzikir. Bapaknya kalau mau pergi juga berkomunikasi dengan anaknya, ada suara TV, suara azan, suara mengaji, dekatkan kandungan kita supaya anak itu mendengar. Kenapa? Karena di samping gizi bisa mencerdaskan anak-anak kita, itu karena Ibu, begini Bu, anak-anak itu sedang menunggu gizi yang terbaik itu antara 0 sampai 2 tahun. Yang orang menyebutnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu perlu asupan gizi yang baik supaya perkembangan otaknya bagus, cemerlang, cerdas, dan tubuhnya juga tidak kerdil-kerdil amat. Nah, ini perlu diperhatikan. Wahirsin, perlu semangat, perlu kesungguh-sungguhan, syarat yang kedua. Wastibarin, perlu sabar. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf anak-anak kita ketika kita pondokkan misalnya di pesantren, kadang-kadang baru 1-2 tahun sudah kelepek-kelepek, sudah pengen pulang, rindu mamanya, rindu macam-macam, rindu temannya dan lain sebagainya, rindu kebebasan. Padahal perlu sabar. Begitu juga yang sekolah di sekolah-sekolah umum, karena memang banyak tugas, banyak pekerjaan, harus sabar. Dan kita sebagai orang tua juga turut mendukung, ya, turut membimbing agar anak-anak kita itu bisa sabar. Wabul ghotin, nah ini bagian kita, bagian orang tua. Perlu ongkos Bapak Ibu, perlu biaya. Itulah sebabnya menabung Bu.
untuk masa depan anak-anak kita. Sedikit demi sedikit, manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh pengen anak saya berhasil, bismillah. Sehari 1.000 kah, sehari 2.000 kah, 5.000 kah, kita siapkan. Nah, karena memang banyak biayanya Bapak Ibu. Sekolah umum, mondok semua butuh biaya. Apalagi kalau sampai sarjana. Wa irsyadi ustadin yang berikutnya, yang kelima kalau tidak salah, adalah petunjuk guru. Maksudnya adalah memang kita harus sekolahkan dia, harus pondokkan dia supaya ada gurunya. Sebab banyak orang baru baca sedikit, baru pinter sedikit, kemudian tidak menggunakan guru lagi, akhirnya dia belajar sendiri, itu kadang-kadang jadi sesat. Ya, banyak itu. Itulah sebabnya perlu bimbingan guru. Waktu li zamanin dan panjang waktunya. Ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah minimal 4 tahun. Kalau sekolah formal ya, pendidikan formal, mondok juga bisa sampai 10 tahun. Nah, tapi juga ada yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Insya Allah kalau anak-anak kita dididik dengan sungguh-sungguh, kemudian berhasil dan memiliki ilmu, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan tinggikan derajat anak kita. Derajat kita semua yang punya ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Cuma jangan salah paham. Kadang-kadang ada orang berpikiran yang namanya derajat itu, kehormatan itu dikiranya semua harus jadi pejabat. Bukan. Derajat kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Takwanya. Walaupun dia, mohon maaf, misalnya ya, hanya jadi guru biasa, tapi menjadi guru yang bertakwa, Allah memuliakan dia. Daripada jadi pejabat rawan, Bu. Banyak yang korupsi, betul Pak Monya. Jadi guru biasa tetapi bertakwa. Insya Allah aman. Ngajarnya bagus, murid-muridnya berkah karena diajar oleh dia, dan tentu saja pahalanya besar dari Allah. Atau jadi apapun, yang penting adalah kita berusaha bertakwa. Nah, karena tadi ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Nah, ini banyak yang suka lupa. Kalau ada orang yang mencuplik dalil bahwa Allah meninggikan derajat orang berilmu menggunakan ayat ini, tetapi dilupa amanunya itu. Harus satu paket. Boleh kita pintar, boleh anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana, sampai doktor, tetapi jangan lupa amanu, imannya jangan dilepas. Karena banyak orang-orang pintar, bahkan sampai profesor pun tertangkap korupsi gara-gara apa? Imannya lepas. Betul Bu ya? Imannya lepas. Kan dia digoda ini. Wah, saya sudah punya kedudukan. Titelnya profesor, jabatannya tinggi. Terus ada yang datang, minta tolong. Misalnya, apalah dia punya pekerjaan. Mau dinaikkan jabatannya kah? Mau ringankan hukumannya kalau bagian hukum menyodorkan uang suap, digoda Bapak Ibu, terima tidak? Saya terima, tahu ini dosa, tidak diterima sayang, bergejolak hatinya, kemudian misalnya dia terima uang itu, naudzubillah, berarti pada saat itu dia imannya sudah lepas, dia mulai tidak percaya kalau ar-rashi wal murtashi kulluhum firnar, bahwa orang yang menyuap dan yang disuap itu kedua-duanya masuk neraka. Ya Bu ya. Ini kenapa Pertamax sampai dioplos, timah sampai triliunan Pak. Ngeri sekarang korupsinya. 300 triliun korupsi. Nah ini yang pertama ini kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, itu 1 tahun 193 triliun. Katanya sekitar 5 tahunan, ada yang menghitung 1000-an triliun, coba kan gila itu. Keterlaluannya, bejatnya itu pemimpin. Bejatnya itu orang-orang hebat kita. Pinter, orang-orang pinter itu Pak.
Tapi apa? Tapi tidak ada iman. Dia tidak punya pikiran bahwa rakyat nanti sengsara, bahwa ini nanti masuk neraka, itu tidak ada itu. Pasti tidak ada. Jadi Bapak Ibu, mari kita bekali anak kita, jangan lengah ya, keimanan, akhlak, ilmu agama, dan sehari-hari kehidupannya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami semua, dan insya Allah kita juga dengan penuh kesungguhan menyiapkan generasi anak-anak kita ke depan, sehingga Indonesia akan menjadi lebih baik, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.